yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita lanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah di dalam belajar thalabul ilmi, khususnya yang berkaitan dengan ulumul din, ilmu-ilmu agama, baik itu yang berkaitan dengan ilmu tauhid, berkaitan dengan fikih. Jadi juga ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ada juga fikih muamalah yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Dan berbagai hal di dalam ilmu agama. Ada juga yang termasuk kepada fan ilmu atau bagian atau cabang dari ilmu, seperti ada ulumul Quran, ya, kita belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Ada juga ulumul hadis, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis dan lain sebagainya. Ulumul Quran pun dibagi lagi. Ada yang berkaitan dengan tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik, yang tartil, yang benar, baik secara lafalnya atau pengucapannya, makhrajul hurufnya, maupun secara aturan-aturan tajwidnya. Kemudian juga ulumul Quran juga ada tafsirnya, ada sejarahnya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Nah, wabil khusus malam ini sudah sekian lama kita mengkaji ulumul Quran, walaupun barangkali sekelumit yang kita baca, tetapi merangkap keseluruhan baik dari ilmu tajwidnya, makhrajnya, kemudian juga tafsirnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit itu adalah bagian dari upaya kita untuk mengamalkan Al-Quran, memelihara Al-Quran, dan juga menjaga Al-Quran dengan sesuai dengan cara yang kita bisa. Maka tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh berhenti untuk terus belajar Al-Quran. Ada istilah tafsir Quran sekarang ini populer. Jadi tafsir Quran itu dia belajar membaca Al-Quran sedikit demi sedikit supaya bagus bacaannya, ya, supaya benar bacaannya, makhrajnya bagus, ya, kemudian tajwidnya juga dapat. Jadi tidak hanya lagam yang enak didengar, tetapi lebih dari itu adalah tajwidnya, makhrajnya. Ya, lagam itu nomor terakhir kan gitu ya. Kalaupun lagamnya enak, tetapi bacaannya salah, tajwidnya salah, ya tetap salah. Karena Al-Quran itu salah satu huruf saja dibaca, mestinya panjang dibaca pendek, atau pendek dibaca panjang, atau fathah dibaca kasroh, itu bisa merubah makna. Nah, maka upayakan betul kita tidak boleh salah membaca Al-Quran. Tetapi kalaupun salah, tidak dosa sepanjang kita berusaha untuk belajar terus, sepanjang kita berupaya untuk memahaminya. Baiklah, kita buka surah Al-Maidah ayat 50 paling bawah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman.
ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apa hukmal jahiliyah, sedikit kupas juga cara membacanya. Apa hukmal jahiliyah, ini dibaca alif lam al jahiliyah tanpa pemalihan bertemu dengan jim, maka ini bacanya harus jelas. Apa hukmal jahiliyah, jadi dibacanya harus jelas. Apa hukmal jahiliyah yabghun, ada ba di situ, ba-nya itu adalah huruf qalqalah, harus ada pantulan. Tapi karena adanya di tengah, yang bukan di akhir, maka qalqalahnya sugro, kecil, pantulannya kecil. Kalau mungkin bacanya pelan, hampir tidak terdengar orang lain, gitu. Tapi harus ada, ya harus ada, ya berhubung harus ada. Nah, tapi berhubung kita belajar, ya harus terdengar, kan gitu. Apa hukmal jahiliyati yabghun, ada, harus ada. Jadi tidak boleh datar, mesti seperti begini. Apa hukmal jahiliyati yabghun, yabghun langsung malam, nah, itu jangan. Apa hukmal jahiliyati yabghun, nah, itu kan malam, nggak ada pantulan kan. Tapi harus ada pantulan kecil, karena di tengah. Pelan aja, beda nanti di akhir. Kalau di akhir ketika bacanya di ujung ba itu harus besar, kubro, seperti watab tabbat yada abi lahabin watab. Nah itu sudah makhluk pola, ada juga tasdih lebih kencang. Nah ini kalau yang tengah berarti polanya subro. Kita ulangi ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun, apa hukmal jahiliyati yabghun. Nah, yabghun ini wakaf di sini hukumnya mad alif disukun. Nah ini karena di akhir di wakaf ini bacanya boleh sampai 6 harokat. Boleh belok, boleh pendek 2 atau sampai 6. Apa hukman jahiliyati yabghun, boleh pendek 2 harokat, 2 bentuk lah kira-kira. Yabghun, atau sampai 4 boleh. Yabghun, atau sampai 6 itu boleh. Makanya kalau kore-kore kan itu panjang sampai 6 mungkin lebih gitu ya. Itu boleh sampai 6. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Nah, sampai 6 boleh, 6 harokat. Nah, lanjut. Wa man ahsanu minallahi hukma. Wa man ahsanu minallahi hukma. Nah, ini kalau dibaca sampai situ wakof hukma, bacanya hukma. Nah, hukma tanwinnya dibaca hukma, jangan hukman ya, karena di wakof. Tapi kalau dilanjut di wasol menjadi hukman liqaumi, hukman liqaumi yuqinun. Lalu kita baca dengan wasol. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Nah ini digabung tetapi tanpa dengung ya. Bila gunnah pada tahun ketemu dengan lam, apalagi lam itu ada tasdid.
tetapi bukan didengungkan, dilakukan. Jadi harus cepat berarti, jadi tidak boleh lama-lama seperti begini. Hukman, kepanjangan gitu, jangan berarti ya. Itu diguna. Tapi harus cepat, digabung tapi cepat. Hukman liqau, ada gabungan kelihatan. Tapi mentang-mentang napasnya masih panjang atau pakai lagu biar kedengaran enak. Hukman, panjang jangan, berarti harus. Ulangi ya, kita ulangi. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Nah, kalau liqaumin, nah itu dua angka. Karena ketemu dengan tanwin, ketemu dengan dia, itu dua angka, baru boleh panjang dua angka. Jangan panjang, tapi jangan panjang sekali. Linto misalnya gitu, linto bumi panjangan. Nah, berarti dua angka dua bentuk aja. Linto bumi, linto bumi. Di situ ada yuqinun sukun, wawu sukun. Yuqinun boleh di akhirnya boleh panjang lagi sampai 6 harokat boleh. Kita ulangi. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maknanya wallahu a'lam bishawab. Apa hukum jahiliyah? Maka apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, dan siapakah yang lebih baik dari Allah hukman, itu sebuah hukuman. Di qaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Nah, jadi pada ayat ini tentu lanjutan dari ayat sebelumnya menegaskan tentang bangsa Yahudi dan Nasrani mempermainkan Nabi Muhammad SAW dengan mereka ingin membuat suatu hukum itu kembali kepada tradisi-tradisi yang ada pada saat itu, tradisi jahiliyah. Maka kata Allah, apa kamu mau ambil hukum jahiliyah itu seperti yang mereka kehendaki, padahal tidak ada sebuah hukum yang lebih baik kecuali yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang membenarkan atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya ini madnya mad ismun fasil, boleh dibacanya 2 harokat, boleh juga sampai 5 harokat. Jadi boleh panjang tapi 2 harokat, tapi sampai 5 harokat. Ya ayyuhan, boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, boleh sampai 5. Ya, kalau
wan nasoronya bisa juga sampai 5 angka, boleh pendek 2 angka maupun sampai 5 angka. Karena buru-buru atau mungkin napasnya yang kurang kuat ini, kalau sampai aulia dicepetin berarti. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Boleh sampai 2 nasoronya. Kemudian tapi juga boleh sampai 5 angka. Lebih panjang nih. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Boleh kan? Auliyanya itu madin mana tadi? Bisa sampai juga sampai 6. Bisa sampai 6 angka auliya. Tapi kalau wan nasara roh itu bisa 2 sampai 5. Tergantung maunya kita, tergantung juga kuatkah kita napasnya kan gitu. Kita ulangi ya dengan sampai 4 sampai 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Kita ulangi lebih cepat berarti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Auliyanya tetap ada, walaupun tadi yang nasoronya 2 angka karena ini tampil kedua, auliyanya harus 4 sampai 5. Harus karena wajib mutasil. Jadi berarti kalau dari awal-awalnya pendekin, ya-nya dipendekin, terus wan nasoro rohnya lebih pendek supaya ngejar auliyanya, ya-nya yang harus panjang 4 sampai 5. Berarti kita kalau mau baca Quran itu sebelum dibaca periksa dulu sampai ke sana, sampai di mana sih kira-kira bisa gitu. Kalau kita baca tahu dan berarti kan alisnya panjang dan pendek. Iya, jadi nggak apa-apa berarti kalau kita baca sendiri ya di rumah atau di mana. Artinya ketika kita baca itu boleh diulang-ulang. Mau diperiksa dulu boleh, atau baca dulu sampai di mana kekuatan kita. Oh ternyata nggak kuat nih. Harus disambung-sambung walaupun nggak kuat kan. Tapi pengennya sih sampai aulia selesai, nggak disambung. Kita ulangi lagi coba. Sampai di mana kita kuatnya. Tapi aulianya harus sampai panjang, sampai 4 sampai 5 angka. Kita ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd
juga tanwin asrof lain. Maka ditebelin bok ada ain yang kena, tonnya juga kena, tapi tidak dibaca timna, tidak dibaca tim bok, tapi ada suara-suara tonnya ada sedikit, bok gitu. Ada ainnya dapat, tonnya juga dapat. Ba'duhum awliya'u ba'd. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sekali lagi harus diperhatikan mana yang panjang, mana yang pendek. Lima itu. Ya, ini apa ini? Lahum minkum. Ya, wamai yang kawan lahum minkumnya itu non sukun itu satu isbat. Jangan minkum. Bukan jelas, bukan isyarat, bukan. Tapi harus sama dibacanya. Minkum itu salah. Tapi dibacanya harus isbat. Minkum, jadi suaranya itu antara M ke G. Minkum, jadi antara M ke G, antara suara tapi belum sampai, hampir ke K, hampir menuju K, tapi K-nya baru minkum. Jadi antara M, G, K, kira-kira gitu. Minkum. Nah, jadi bukan minkum, kalau minkum itu kan jelas, tapi minkum. Bukan juga ming. Nah, langsung bukan. Bukan, misalkan ini wa may yatawallahum minkum. Bukan ming, tapi ini pas sama itu jelas. Apa tidak jelas? Saking tidak jelasnya, berarti di situ kan ada huruf nun kan? Kemudian ada k, berarti antara tengah-tengah itu hampir menuju antara M, G, K, kira-kira gitu. Minkum, bukan minkum, bukan minkum. Dibelok, jangan jelas. Nanti tahu lagi. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Minhum jelas. Karena kalau orang belajar kenapa ada gitu kata-kata tadi maksud susah kan minkum bener baca di minkum ya kalau cuma di minkum ya, kalau bahasa sehari-harinya dia minkum tapi kalau dibaca tadinya harus terbaca aslinya minkum. Inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Jadi selain dari bacaan tadinya panjang, pendek, kemudian juga makhrajnya juga harus dibetulkan, sesuai dengan makhrajul huruf yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita lagi di atasnya muttasilan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena
ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas, Nabi itu sudah jelas mengajarkan dengan sejelas-jelasnya maknanya, cara bacanya, tetapi kemampuan para sahabat tentu berbeda-beda. Kemampuan penerimanya tentu berbeda-beda. Ada yang mampu menghafalnya, ada yang bacaan teksnya menghafalnya, ada juga yang mampu sampai kepada maknanya, kepada tafsirnya, bahkan sampai kepada ahli-ahli hadis, itu sampai kepada riwayat-riwayatnya. Misalkan kalau sebuah hadis itu dinyatakan hadis sahih atau hadis dhaif misalnya, itu kita tetap berprasangka walaupun itu hadis sahih, dhaif, hadis yang lemah, kita anggap misalnya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ini dikaji oleh para ulama ahli hadis, ini hadisnya masuk hadis apa, diteliti berdasarkan siapa yang meriwayatkan hadis ini. Nah, misalkan dari salah satu yang meriwayatkan hadis itu, kemudian di atasnya siapa lagi, kemudian siapa lagi, apa betul sampai kepada Rasulullah SAW? Oh, ternyata sampai kepada Rasulullah, tetapi ada salah satu yang meriwayatkan hadis itu kurang sikoh, kurang bisa dipercaya. Sampai kepada Nabi, tetapi kurang bisa dipercaya kebenarannya. Nah, karena ada satu orang saja dari sebuah hadis seperti perawinya yang kurang dipercaya kebenarannya, maka dianggaplah hadis itu hadis dhaif, hadis lemah. Nah, tapi kita tetap menganggap itu adalah sebuah hadis. Nah, ini kalau kita lebih dalam lagi mempelajari tentang ilmu-ilmu hadis. Kenapa dinamakan tadi ada hadis sahih, kemudian ada juga hadis dhaif dan sebagainya. Maka apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ini adalah yang kita peroleh dari guru-guru kita, dari para ulama-ulama kita, daripada ulama terdahulu, ulama salaf, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud sanadnya, sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita hanya belajar sendiri tanpa guru, jangan-jangan ya sanadnya tidak nyambung kepada Nabi, kan begitu. Nah, jadi tetap supaya nyambung sanad keilmuan itu adalah kita juga harus berguru. Guru kita punya guru lagi dan seterusnya. Jadi tidak bisa memahami ilmu agama itu dengan sendirinya. Jadi harus mutasilan, harus sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Janganlah engkau jadikan atau menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai sesuatu yang dipercaya untuk mengambil sebuah kebijakan. Jadi orang yang beriman tidak boleh berdasarkan keterangan dari ayat sebelumnya bahwa Yahudi saja, Nasrani saja yang sudah diberikan kitabnya masing-masing, tapi mereka tidak mau pakai. Mereka masih pengen pakai adat-adat jahiliyah. Kepada kitabnya sendiri tidak percaya, apalagi kepada Al-Quran. Maka mereka ini penuh dengan tipu daya, tipu muslihat. Maka kata Allah, boleh berteman, tetapi bukan sebagai teman setia. Apalagi aulia sebagai sebagai pemimpin aulia. Ba'duhum aulia batin, sebagian dari mereka itu menjadi pemimpin sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu, dan barang siapa yang mengangkat mereka sebagai pemimpin minkum, di antara kalian, fa innahu minkum, maka sesungguhnya termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita sudah mengambil kelompok mereka itu yang Nasrani sebagai pemimpin, berarti kita sudah bagian dari mereka.
menjadi teman boleh, gitu. Menjadi sahabat juga boleh. Bahkan kalau dalam sebuah negara itu mengadakan hubungan diplomatik misalnya, itu sah-sah saja sebetulnya. Itu kan hubungan diplomatik dalam rangka mengambil ya pertemanan untuk menyamakan persepsi dalam salah satu hal tertentu, sehingga supaya keburukan tidak menjadi besar. Itu boleh-boleh saja kalau sebatas hubungan, tetapi tidak dijadikan sebagai pemimpin atau patokan atau yang mengambil sebuah kebijakan.